Alhamdulillah dan terima kasih kepada yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu dalam lindungan Allah dan dipanjangkan keberkahan umurnya. Di video kali ini, kita akan menceritakan tentang seorang wanita bernama Bumila. Bumila adalah seorang wanita yang hidup berdua dengan satu anak di rumah sederhana. Suatu hari Bumila berangkat menunaikan ibadah umroh, namun suatu peristiwa dan kejadian mengerikan terjadi yang membuat kehidupannya berubah drastis. Sebelum menyimak kisahnya, sempatkanlah kita menulis sholawat Nabi di kolom komentar sebagai tanda penghormatan kita kepada beliau. Di sebuah kota kecil di Indonesia, hiduplah seorang wanita bernama Ibu Mila. Usianya sekitar 30 tahun, dengan satu anak laki-laki yang masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Kehidupan Ibu Mila tak bisa dibilang mudah. Suaminya meninggalkannya demi wanita lain, meninggalkan luka mendalam di hatinya dan tanggung jawab besar sebagai ibu tunggal. Dengan penuh tekad, Ibu Mila berjuang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan bekerja sebagai penjaga toko sembako milik Pak Hadi, seorang pria yang sangat menghargai kejujuran dan kerja kerasnya. Setiap hari, Ibu Mila bangun saat fajar menyingsing. Setelah menyiapkan sarapan untuk anaknya, ia bergegas ke toko untuk memulai pekerjaannya. Toko sembako milik Pak Hadi bukanlah toko besar, namun cukup untuk memenuhi kebutuhan warga sekitar. Ibu Mila telah bekerja di sana selama lebih dari 5 tahun. Selama itu pula, ia menjadi orang kepercayaan Pak Hadi. Ia mengurus semua hal mulai dari pembelian barang, mencatat penjualan, hingga menjaga kebersihan toko. Pak Hadi sangat mempercayainya, bahkan sering menyerahkan kunci toko pada Ibu Mila saat ia pergi keluar kota. Meskipun gaji yang diterimanya tidak besar, Ibu Mila merasa bersyukur. Namun, ada satu keinginan yang selalu ia pendam dalam hati, keinginan untuk pergi ke Tanah Suci, melaksanakan ibadah umroh. Impian ini sering ia sampaikan dalam doa-doanya setiap malam, namun dengan gaji yang pas-pasan dan kebutuhan anaknya yang semakin besar, impian itu tampak sulit tercapai. Hari demi hari berlalu, dan impian umroh itu semakin mendesak di hati Ibu Mila. Hingga suatu hari, saat menghitung hasil penjualan harian di laci kasir, sebuah godaan muncul di benaknya. Hanya sedikit saja, pikirnya. Kalau setiap hari aku ambil sedikit, lama-lama cukup untuk umroh. Meski hatinya menolak, godaan itu terus menghantui pikirannya. Awalnya, Ibu Mila hanya mengambil beberapa lembar uang kecil. Ia selalu meyakinkan dirinya bahwa ini adalah jalan untuk mewujudkan impiannya pergi ke Tanah Suci. Setiap kali mengambil uang, hatinya berdebar-debar. Rasa bersalah menggelayuti dirinya. Namun ia terus melakukannya. Lama-kelamaan, jumlah uang yang diambil semakin banyak. Setiap malam, setelah pulang kerja, ia menghitung uang yang berhasil dikumpulkan. Meskipun impiannya semakin dekat, hati nuraninya berteriak, menuntut pertanggungjawaban atas perbuatannya. Rasa bersalah itu semakin menghantui Ibu Mila. Ia mulai sering bermimpi buruk, melihat bayangan hitam yang selalu mengikutinya. Dalam mimpinya, bayangan itu tak pernah berbicara, hanya menatapnya dengan mata tajam, seolah-olah menuntut sesuatu darinya. Ibu Mila menjadi gelisah, tak bisa tidur dengan tenang, dan setiap kali ia melihat Pak Hadi, rasa bersalah itu semakin menekan batinnya. Akhirnya, perasaan bersalah itu menjadi terlalu berat untuk ditanggung. Ibu Mila memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya di toko sembako. Ia menyadari bahwa dosa yang ia lakukan tidak bisa terus-menerus disembunyikan. Ia mengundurkan diri dengan alasan ingin mencari pekerjaan yang lebih baik untuk masa depan anaknya. Pak Hadi, yang tidak tahu menahu tentang apa yang terjadi, merasa sedih namun menghormati keputusannya. Setelah berhenti bekerja, Ibu Mila mencari pekerjaan baru. Ia berhasil mendapatkan pekerjaan di sebuah pabrik kecil dengan gaji yang sedikit lebih tinggi. Meski pekerjaan itu lebih berat, ia merasa lega karena uang yang didapatnya benar-benar halal. Ibu Mila mulai menabung kembali, kali ini dengan perasaan lebih tenang, meski rasa bersalah itu masih menghantui dirinya. Tahun-tahun berlalu, dan akhirnya tabungan Ibu Mila cukup untuk mewujudkan impiannya. Dengan hati penuh syukur, ia mendaftarkan diri untuk pergi umroh. Ketika hari keberangkatan tiba, Ibu Mila merasa sangat terharu. Di dalam pesawat menuju Tanah Suci, ia menangis terisak, tak percaya bahwa akhirnya impiannya menjadi nyata.
Ia memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang telah ia lakukan di masa lalu, berharap bahwa ibadah umroh ini akan menjadi penebusan bagi dirinya. Setibanya di Tanah Suci, Ibu Mila merasa sangat tenang. Setiap langkah yang ia ambil di Masjidil Haram terasa sangat bermakna. Ia menjalani semua rangkaian ibadah dengan khusyuk, berharap bahwa semua dosa dan kesalahannya akan diampuni. Namun, pada suatu malam setelah melaksanakan sholat Isya, Ibu Mila mengalami kejadian yang sangat mengerikan. Saat sedang berzikir di dekat Ka'bah, tiba-tiba ia merasakan sakit yang luar biasa di kedua tangannya. Rasa sakit itu begitu tajam, seolah-olah ada benda tajam yang menyabet kedua tangannya dari arah yang tidak terlihat. Ibu Mila terkejut, mencoba melihat apa yang terjadi, namun tak ada apa-apa di sana. Ia melihat kedua tangannya yang kini telah putus, darah mengucur deras, namun anehnya, orang-orang di sekitarnya tampak tidak melihat atau merasakan apa yang ia alami. Mereka terus berzikir dan berdoa seolah-olah tidak ada yang terjadi. Rasa sakit yang tidak tertahankan membuat Ibu Mila jatuh terduduk. Ia menangis memohon pertolongan, namun tidak ada yang mendengar. Tubuhnya semakin lemah hingga akhirnya ia pingsan di tempat itu. Dalam ketidaksadarannya, Ibu Mila bermimpi. Ia melihat sosok hitam yang sangat mengerikan, dengan wajah menyerupai Pak Hadi, mantan bosnya. Sosok itu menatapnya dengan tatapan tajam, lalu berkata dengan suara yang dingin dan menggema, "Kembalikan uang yang telah kamu ambil." Kata-kata itu terus terulang, bergema di dalam kepala Ibu Mila, seolah-olah menuntut pertanggungjawaban atas apa yang telah ia lakukan di masa lalu. Ibu Mila terbangun dengan tubuh yang gemetar. Ia berada di tempat yang sama, namun tidak ada luka atau darah di tangannya. Semua tampak normal, seolah-olah kejadian mengerikan itu hanyalah mimpi. Namun, rasa takut dan bersalah yang dirasakannya begitu nyata. Ia menyadari bahwa Allah sedang mengingatkannya tentang dosa yang pernah ia lakukan. Ibu Mila merasa sangat menyesal. Ia menangis terseduh-seduh, memohon ampun kepada Allah, berjanji untuk tidak mengulangi kesalahannya dan berusaha untuk memperbaiki hidupnya. Hari-hari berikutnya di Tanah Suci, Ibu Mila menjalani ibadah dengan perasaan yang berbeda. Ia lebih khusyuk, lebih banyak berdoa, memohon ampunan dan perlindungan dari segala dosa. Pengalaman mengerikan itu menjadi pengingat baginya bahwa tidak ada satupun dosa yang dapat disembunyikan dari Allah, dan bahwa penebusan hanya dapat dilakukan dengan taubat yang tulus. Sepulangnya dari umroh, Ibu Mila langsung menemui Pak Hadi. Dengan air mata yang mengalir deras, ia mengaku telah mengambil uang dari laci kasir selama bertahun-tahun. Ia meminta maaf dan bersedia mengganti semua kerugian yang telah ia sebabkan. Pak Hadi, yang selama ini menganggap Ibu Mila seperti anaknya sendiri, merasa sangat terkejut. Namun, ia juga merasa iba melihat penyesalan yang begitu mendalam di wajah Ibu Mila. Dengan hati yang lapang, Pak Hadi memaafkan Ibu Mila dan menerima penggantian uang yang ditawarkan oleh Bu Mila. Kisah Ibu Mila menjadi pelajaran berharga bagi dirinya dan orang-orang di sekitarnya. Ia sering menceritakan pengalaman umrohnya kepada teman-temannya, mengingatkan mereka akan pentingnya taubat dan kejujuran. Meski hidupnya masih penuh tantangan, Ibu Mila merasa lebih kuat dan lebih damai. Ia yakin bahwa Allah selalu memberikan kesempatan kedua bagi mereka yang benar-benar bertaubat dan berusaha memperbaiki diri. Bu Mila juga menjadi lebih bijaksana dalam mengelola keuangan, memastikan bahwa setiap rupiah yang ia gunakan berasal dari sumber yang halal. Pengalaman di Tanah Suci itu membuatnya sadar akan pentingnya kejujuran dan integritas, serta betapa berharganya hidup yang penuh berkah. Demikianlah kisahnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, subscribe, dan tulis sholawat Nabi.